Ya, kembali lagi dengan tutorial praktikum SPSS statistik ya. Kalau kalian merasa terganggu dengan chirping atau frekuensinya volumenya terlalu tinggi sehingga seakan akan memekakan telinga pada menit-menit sebelumnya, mohon maaf, ini adalah rekaman yang lain. Oke, kalian tadi sudah mempelajari tentang transformasi dari variabel. Sekarang kita akan beralih ke menu analyze. Yang kalian belum paham, kalian bisa mess up atau bermain-main di sini ya, sehingga kalian bisa mendapatkan apa ya yang disebut ya, mendapatkan pengalaman ya di menu transform ini. Sekarang saatnya kita berpindah ke menu analisa. Di menu analisa ini saya akan perkenalkan uji-uji. Di sini kita bisa melakukan uji-uji statistik ya. Untuk yang pertama kali kita akan melakukan uji deskriptif saja. Sekarang variabel apa yang mau kita uji deskriptif ya? Saya akan menguji semua variabel yang berada pada yang variabel tersebut adalah variabel scale. Karena tidak ada gunanya menguji kode-kode ini karena value-nya cuma 1 atau 2. Jadi kita akan untuk melakukan uji deskriptif, kita tinggal pindahkan ini dengan cara mengklik ini, lalu klik dengan shift, kalian bisa membloknya semuanya, atau sepertinya kalian juga bisa melakukan drag and drop di sini atau menggunakan menu ini untuk memindahkannya ya ke kolom sebelahnya. Di sini kita akan melakukan option. Di sini ada uji-uji yang bisa kalian lakukan. Di sini ada uji standar deviasinya, nilai minimum, nilai maksimum, as a mean, variance, range, dan distribusinya bisa kita lihat. Ada kurtosis. Kurtosis itu ketajaman kurva ya. Ketajaman kurvanya berapa, dan skewness. Ya, kita bisa uji juga sumnya. Ini bisa kalian klik, bisa tidak, lalu kalian bisa klik continue. Yang stylenya kita biarkan seperti ini saja, bootstrap kita biarkan seperti ini saja karena saya tidak tahu maksudnya apa. Lalu kita klik OK. Di sini jendela output yang akan bekerja. Lihat di sini kita akan melihat ada banyak hasil uji-uji deskriptif. Untuk panjang badan pasien dalam sentimeter, itu ada datanya, ada 14. Range-nya 10 ya, nilai minimumnya range-nya 10,5. Minimumnya adalah 38. Benar ya? Cek dulu. Panjang badan itu paling minimal ya 38, benar. Nah, yang maksimumnya adalah 48,5. Sumnya jumlah semuanya 600, bla 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 bla, mennya segini, babaskunya begini, kurtosisnya begini, bla 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 bla. Di sini kalian bisa mendapatkan hasil-hasil uji deskriptifnya tanpa perlu menghitung manual. Jadi kalian yang melakukan uji deskriptif seperti gambaran dan lain-lain, kalian dapat dengan mudah mendapatkan kata-kata, jumlah, dan lain-lainnya tanpa menghitung manual. Pakai kalkulator itu juga termasuk manual ya, tanpa perlu menghitung pakai kalkulator, capek-capek di kertas dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung mendapatkan nilainya di sini. Lalu kita mau dalam buat laporan, biasanya kita mau mengambilkan hasil ini. Di SPSS 23 itu ada namanya kopi spesial. Di SPSS yang lebih rendah saya rasa tidak ada. Di kopi spesial ini ada pilihan di mana kita bisa melihat format apa yang mau di copy. Plain text, rich text, dan Excel worksheet. Itu ketika kalian memilih ini, misalnya kalian mengkopinya ke Word ya. Saya menggunakan Word 2013 di sini. Modern ya kan. Kita bisa keep source formatting. Dia akan membuatkan tabel untuk kita. Sip. Nah, permasalahannya pada tabel
itu adalah tidak bisa diubah-ubah besarnya. Susah karena dia teks. Tapi di situ juga keuntungannya. Karena teks bisa kita copy paste. Kadang ada orang yang pingin mengkopinya dalam bentuk gambar sehingga bisa di resize dan sebagainya. Bisa buat layar penuh di sini. Oke. Jadi kita bisa mengkopikannya dalam bentuk gambar. Caranya kita edit di copy spesial. Copy spesial itu kita pilih image, oke. Dan bagaimana kalau kita pilih faster? Ya, dia akan muncul dan dia akan terdeteksi sebagai picture. Yang mana bisa kalian beginikan, 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 beginikan. Di sini ya keuntungannya picture, tapi kalian tidak bisa mengcopy paste. Yang mana menurut saya itu lebih unfortunate, agak sedikit ya sial lah. Nah, lihat kalian bisa menggunakan menu pasta spesial. Satu lagi, pasta spesial, copy spesial ya. Copy spesial juga mempengaruhi fungsi copy. Jika kalau kalian melakukan bentuk copy lagi, maka dia akan mengkopikannya sebagai gambar. Sehingga copy spesial, kalau kalian sudah selesai mengkopikan dengan gambar, atau kalian mau melakukan yang seperti asal tadi, maka kalian perlu mengklik 3 ini untuk mendapatkan teksnya. Oke. Lalu copy bisa berlanjut seperti biasa. Bentuk teks lagi. Oke, di ini ganggu karena sudah ada, ini juga enggak. Ini juga kalian bisa hapus ya. Oke, delete apa? Sekarang kita sudah melihat bagaimana cara melakukan uji deskriptif. Oke. Sekarang kita akan melakukan uji-uji yang lain. Dari uji deskriptif kita akan melakukan uji normalitas ya. Untuk uji normalitas kita akan menguji normalitas dari ini. Kita buat ke dependent. Nah, di sini lalu kita buat plot. Di sini ada normality plot test. Kalian harus cek ini di bagian plots karena jikalau tidak, dia tidak akan melakukan uji normalitas ya. Oke. Statistik kalian tidak perlu ubah ini. Tidak perlu diubah karena sudah biasanya di preset dan tidak ada pengubahannya. Hanya saja kalau di plots dia biasanya mau cek ini sehingga kalian harus mencek yang ini. Continue. Bot, biar saja bot, lalu klik OK. Lalu dia akan melakukan uji panjang. Ya. Well, seperti ini. Sini kita akan dapatkan deskriptifnya juga. Dan di sini ada tes normalitas. Di sini ada tes normalitas dari panjang badan pasien dalam cm, lingkar lengan atas, panjang pasien dalam milimeter, dan logaritma dari lingkar lengan atas. Value-value yang scale tadi. Kalian tidak perlu menguji normalitas untuk value-value yang nominal. Yang nominal kode kita tadi, karena cuma ada kode 1 dan 2. Buat apa kalian mengujinya? Ya. Jadi untuk tes normalitas kita lakukan uji yang dengan metode scale tadi. Sekarang di sini kok ada 2 ya? Oh maaf, test of normality. Kok ada 2? Ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Nah, ini adalah nama uji di mana dia SPSS akan melakukan uji normalitas dengan 2 metode ini. Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, uji normalitas dengan sampel yang kurang dari 50 biasanya yang perlu kita lihat hanyalah pada bagian Shapiro-Wilk. Karena pada Kolmogorov-Smirnov hasilnya tidak cocok, akan menunjukkan data itu kurang akurat ya uji normalitasnya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk jadi kita hanya melihat yang Shapiro-Wilk. Untuk yang lebih, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi dari Lilliefors. Dengan koreksi dari Lilliefors ini yang sampai 100 dan lain-lainnya masih tetap bisa akurat. Untuk Shapiro-Wilk itu yang kurang daripada 14 sampelnya.
di sini untuk menentukan data itu normal atau tidak, kalian melihat dari sig dengan acuan nilai. Biasanya acuan nilainya itu adalah 0,5 ya. Jikalau di bawah 0,5, maka hipotesis 0 yang diterima ya. Hipotesis berarti datanya ini tidak normal. Bila lebih, maka diterima. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini panjang badan pasien nilainya jelas lebih dari 0,05. Ini sampai 0,5 kan, lebih berapa itu ya, sehingga datanya kita simpulkan untuk keempatnya ini normal. Oke, dan saya tidak bisa membaca untuk plot-plot yang ini, jadi kita lakukan di lain saja ya. Sekiranya sampai di sini sepertinya untuk analitik, karena kita tidak akan menyentuh uji-uji statistik yang untuk seperti uji T, ANOVA dan lain-lainnya, karena itu adalah bahasan di lain waktu yang sangat rumit. Saya juga kurang tahu, jadi kalian kita tunggu saja Ibu Ani menjelaskan ya. Oke, ternyata bila kalian mengklik tanda minus, ini akan tertutup. Oke, biar saya melanludah dulu. Seperti biasa, ini bisa kita copy ya ke Word, tapi saya tidak akan menunjukkannya karena kalian sudah tahu. Kita kembali lagi ke tabel input. Oke, sekarang setelah kalian melakukan uji deskriptif dan melakukan uji normalitas dan sebagainya, kalian mau menampilkan datanya. Kalian mau menampilkannya dalam bentuk grafik ya. Cara paling mudah adalah dengan mengcopy ini ke Excel, yang mana bisa kalian lakukan. Atau, maaf agak sedikit nyaring tadi, kalian bisa menggunakan fasilitas dari SPSS dari menu Graph di Graph Builder. Sini kita langsung klik OK saja. Tap. Nah, di sini kalian bisa lihat kita bisa memiliki banyak pilihan di sini. Ada bar, line, area, pie, scatter, histogram, bla bla bla. Oke. Sini kita akan memilih bar karena saya ingin melihat bagaimana grafik tinggi badan si ini terhadap jenis kelaminnya. Oke. Dimana panjang badan ya. Panjang badan saya akan buat di bagian Y dan jenis kelamin di bagian X. Oke. Di sini kita lihat jenis kelamin, kalau kita letakkan di X dia akan membuat seperti ini. Lihat jenis kelamin ini valuenya adalah 1 dan 2. Tapi karena kita beri nilainya adalah 1 dan 2 ya, kodenya. Tapi karena kita beri value pada variable view ini, maka dia akan menampilkan seperti ini, laki-laki perempuan. Yang mana sangat mudah. Oke. Nah, sekarang panjang badan pasien dalam sentimeter bisa kita tarik ke sini, lalu akan terlihat. Ya, untuk melihatnya kita klik OK. Di jendela output akan muncul lagi. Di sini bisa kita lihat grafnya dan ternyata sama untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari panjang badan pasien dalam sentimeter. Bagaimana kalau kalian tidak mau menampilkannya dalam mean? Oke, kita akan buka grafik chart builder tadi seperti biasa. Kita drag and drop seperti tadi. Tapi di sini ada tulisan statistik mean. Bagaimana kalau sum? Oh ya, sum adalah jumlah ya. Kita buat sum untuk jadi kita bisa buat itu ya. Kita klik OK. Untuk graph dia akan membentuk seperti ini, sum panjang badan pasien dalam sentimeter.
sehingga lihat ada berbeda. Dia akan menampilkan sum dari ini, sedangkan yang tadi ini adalah rata-rata. Jadi kalian bisa mengaturnya dengan mudah di bagian graph tadi. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau membuatnya dalam bentuk pie? Gampang, kita bisa drag and drop lagi seperti tadi. Tak, dimana jenis kelamin sudah saya jadikan colornya, dan panjang badan kita jadikan countnya. Oke, di sini sum. Bagaimana kalau value apply dan oke. Nah, di sini akan muncul graph pie, di mana jenis kelamin laki-laki tinggi badannya segini dan jenis kelamin perempuan badannya segini. Oke, sudah untuk pie. Tapi di sini kalian perlu menampilkan data yang benar ya. Kalau untuk persentase dan sebagainya maka bagus menggunakan pie. Tapi untuk tinggi badan, maka menurut saya pie tidak cocok untuk digunakan sebagai untuk menampilkan data tinggi badan. Sehingga untuk membuat grafik, kalian perlu tahu juga datanya itu apa dan cocoknya menggunakan grafik apa. Di sini kalian bisa explore ya apa-apa yang ada di dalam tabel chart builder ini. Di sini ada banyak pilihannya yang bahkan saya sendiri tidak tahu, banyak tidak tahu. Ada diagram scatter juga, ada diagram histogram, ada high-low, box plot dan lain-lainnya. Di sini sepertinya ini adalah sistem apa ya? Semacam cara manual ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kalian bisa membentuk graph. Bagaimana bisa membentuk graph di sini. Oke. Jadi materi graph ini adalah materi terakhir yang kita bahas pada video ini. Jadi sebenarnya materi kita untuk video ini selesai. Jadi kalian bisa menggunakan video ini untuk mereka ulang bagaimana kalian inginnya ya. Dan kalian bisa screenshot untuk dibuat laporan. Ingat, dikumpul hari Selasa kalau tidak salah. Kata Sari tadi ya. Oke. Jadi saya rasa cukup sekian. Rasanya saya sudah mengcover untuk semuanya. Jikalau kalian merasa ada yang ketinggalan, tolong kalian komen ya, di komen. Saya juga manusia. Jadi setelah ini pekerjaan berharga kalian, bisa kalian save di sini. Nah, saya men-save-nya di desktop ya. Sangat aneh sekali karena biasanya laki-laki tidak seperti itu. Oke. Di sini kita bisa ketikkan file name-nya, kita katakan data tutorial. Saya seperti itu. Di sini kalian bisa menggunakan spasi ya, karena ini nama file. Oke. Save. Oke. Untuk outputnya juga bisa kita save. Kita pilih folder yang sama sehingga berpasangan. Ups, salah. Di sini disebut output tutorial. Oke, save. Nah, di sini kita bisa close dan nampaknya seperti itu saja tutorial hari ini. Terima kasih terima kasih sudah menonton. Terima kasih kalau kalian berkenan memberikan video ini like atau subscribe ya. Thanks for watching and bye.